Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk ke materi sesuai jadwal ya. Kita masuk ke materi prinsipal komponen analisis. Di tutorial ini sebenarnya bisa dilihat di linknya. Ini ada linknya di sini. Saya berikan link. Silakan dibaca di situ untuk memperdalam. File ini sudah di-share di grup. Bagi yang tidak ada di grup, boleh minta ke kawannya yang lain. Oke, nah sekarang kita mulai PCA. Sebelum masuk ke materi praktikum, saya jelaskan dulu sedikit ya, biar tidak nyasar, biar tidak bingung. Mungkin kalau PCA tidak terlalu akan dijelaskan di kelas teori, karena ini adalah tool sebenarnya, tool yang cuma dipakai di materi di kelas teori. Jadi PCA ini nanti ada dua fungsi PCA yang digunakan. Ada dua fungsi biasanya kita gunakan. Yang pertama adalah PCA untuk kita gunakan untuk memvisualisasikan data, dan yang kedua adalah PCA untuk mereduksi fitur. Reduksi fitur itu biar kinerja dari mesin learning-nya jadi meningkat dengan komputasi yang semakin rendah, ya, semakin menurun. Jadi komputasinya menurun. Pas menurun tuh waktu komputasinya lebih cepat ya. Jadi bayangkan saja, misalnya kalau kita punya, nah ini contohnya saja ya, salah satu contohnya yang data bunga kemarin, ada sepal length, sepal width, petal length, petal width. Ini kalau kita gambarkan ke dalam bentuk, kalau kita plot ya, dalam scatter, ini sudah susah. Kita biasanya menggambar scatter plot itu satu variabel atau dua variabel ya. Dua variabel. Kalau sudah tiga, sudah susah. Pakai 3 dimensi, ya susah. Apalagi 4, nah, sudah pusing. Nah, sekarang di sini kita akan gunakan PCA untuk memvisualisasikan data. Jadi pertama, seperti biasa kita import dulu pandas, import. Terus kita load file iris kemarin, sama seperti yang kemarin. Jadi datanya, silakan diambil data yang kemarin, data iris. Oke. Selanjutnya kita, nah sekarang data ini, perhatikan, data ini kan nilainya beda-beda ya. Sepal length ini 67, 63, jadi rata-rata di kisaran 67, kisaran 6, hampir 6. Sedangkan di sepal width itu 3, 2, 3, 3. Petal length di kisaran 5, petal width di kisaran 2, 2, 1, gitu, seperti itu ya. Nah, data ini harus kita standarkan dulu supaya dia mempunyai nilai min sama dengan 0 dan variansinya sama dengan 1. Jadi untuk jadi kita standarkan dulu datanya, kita buat standar dulu. Kenapa seperti itu dibuat? Supaya kalau kita di dalam machine learning itu satu variabel, supaya satu variabel tidak terlalu dominan terhadap variabel yang lain. Misalnya contohnya sepal ini nilainya kan besar dibandingkan dengan sepal width. Jadi takutnya nanti sepal length ini mendominasi dalam kontribusi dia mengklasifikasikan data. Jadi makanya di sini kita membuat standar dulu, data kita buat standar. Ya, kita standarkan dulu. Jadi di sini kalau kita lihat datanya ya, data. Jadi yang ini kita ambil nilai X-nya. X itu nilai ininya saja ya. Sepal length, sepal width, petal length, petal width. Sedangkan kelasnya itu adalah Y-nya nanti, labelnya. Kalau kita lihat data yang pertama kali adalah 5,1, 4,9, dan seterusnya. Inilah ya nilai yang di sini. Nah, setelah itu kita standardize, kita buat standarnya di sini. Jadi di sini pakai standar scalar biasa. Kalau
standar scalar. Nah, hasilnya setelah distandarisasi, jadi nilainya dibuat standar. Oke. Standarisasi, nah setelah standar masih nilainya berubah jadi seperti ini. Jadi 0,0 berapa, hasilnya rentangnya antara 0 sampai 1 ya. 1 sampai minus 1. Ini standarnya. Jadi standar dulu nilainya. Jadi tidak ada nilai yang lebih dominan terhadap nilai yang lain. Sehingga kalau dihitung minnya menjadi 0 dan variansnya menjadi 1. Jadi untuk mengecilkan varian. Jadi kalau di statistik kami belajarkan varians. Nah, setelah itu baru kita apply PCA-nya. Jadi kalau standar tinggal pakai ini saja, standar scalar fit transform perintahnya. Kalau yang ini hanya menampilkan ya. Jadi dipotong dulu, diambil nilai X-nya. X itu adalah nilai, tadi saya ulangi, sepal length, sepal width, petal length, petal width. Sedangkan untuk Y-nya itu adalah yang di kelas ini, Virginica, Setosa, dan seterusnya. Ini hanya print saja ini untuk melihat nilainya. Nah, selanjutnya kita standardize tadi, ini perintahnya, ini hasilnya, di print hasilnya seperti ini. Jadi kalau kalian lihat nilainya minus, ada yang plus, tapi nilainya di antara minus 1 sampai 1. Nah, sekarang kita apply PCA terhadap data yang sudah kita standardize tadi. Nah, sekarang PCA kita import dulu dari sklearn. Oke. Terus kita tentukan berapa komponennya di sini. Karena kita akan plotting 2 dimensi, ya. Kita akan plotting 2 dimensi, maka n komponennya kita buat 2. Ini kenapa ini 2? Kenapa tidak 3? 3 dimensi jadi gambaran. Kalau 4 dimensi. Kalau 4 ya sama saja kan. Variabelnya tadi kan ada 4. Tidak usah diberikan PCA, tidak usah di-apply PCA lagi di sini. Karena memang jumlah variabelnya ada 4. Setelah kita tentukan komponennya berapa, 2, maka akan didapatlah 2 buah variabel hasil dari kita menerapkan PCA tadi. Di sini kita berikan nama kolomnya adalah prinsipal komponen 1 dan prinsipal komponen 2. Jadi kalau kita lihat hasilnya, nah hasilnya seperti ini. Jadi ada 2 variabel sekarang. Jadi hasil dari PCA tadi, karena kita sudah set dia 2 variabel, prinsipal komponen 1, prinsipal komponen 2 dari kelasnya tadi. Setelah di-concat dengan data Y tadi, iris kelas tadi. Di minus 2. Jadi bisa, kalau sudah ada, ini yang kita anggap ada 2 variabelnya, kita lihat, kita visualisasi ini X-nya, nanti ini Y-nya. Kita visualisasikan datanya pakai scatter plot saja. Jadi kita visualisasikan. Ya, ini cara memvisualisasikan saja. Ini tidak usah ini ya boleh ditanya nanti. Tapi yang jelas seluruh barisnya ini adalah untuk membuat visualisasinya. Pakai matplotlib seperti yang kemarin kita buat. Nah, jadilah seperti ini. Jadi ini sumbu X adalah prinsipal komponen 1, sumbu Y-nya adalah prinsipal komponen 2. Hasil dari kita mengaplikasikan PCA tadi. Jadi sehingga bisa terlihat di sini ya, kelas Setosa itu berada di sini, misah kan? Nah, ini kelas Virginica yang biru, nah, ini masih nyampur di sini kan ya. Nah, ini dan versi color yang hijau, tadi yang biru Virginica, yang merah Setosa. Nah, inilah cara memvisualisasikannya. Oke, nah, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ini sederhana, jadi materi ini sederhana, enggak susah. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang ditangkap idenya dulu ya. Nanti kalau codingan bisa bisa gampang kalau codingan kalau sudah ngerti prinsip. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan enggak? Dimas? Iya, Pak. Pertanyaan jelas ya?
Cukup jelas, Pak. Alhamdulillah. Syafri? Iya, Pak. Jelas, Pak Syafri? Iya, Pak. Ahmad? Gimana, Ahmad? Iya, Pak. Dari saya cukup, Pak. Nggak ada Cukup, ya? pertanyaan. Belum ada Oke, pertanyaan. memang sederhana materinya ini, ya, jadi harusnya tidak terlalu banyak pertanyaan memang. Oke, kita lanjut ke. Jadi yang pertama ini fungsi untuk ini ya, fungsi untuk memvisualisasikan data kita. Jadi memang dalam machine learning untuk kita memulai pengolahan data, kita harus ngintip datanya dulu. Bagaimana karakteristik datanya dengan memvisualisasikannya. Nah, ini salah satu cara memvisualisasikan datanya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, terlihat terjadi pemisahan ya antara Setosa, tapi kalau kita lihat di sini antara Versicolor dan Virginica, ini yang masih nyampur. Tapi kelasnya sudah sebenarnya kelasnya itu klasternya sudah kelihatan kalau kita buat klasternya ya. Sudah kelihatan batasnya itu. Yang Setosa terutama sudah kelihatan. Nah, sekarang fungsi yang kedua dari sebelumnya kita lihat dulu di sini kita bisa lihat varians rasionya ya. Jadi dia dari dua variabel yang terbentuk dari VCE tadi, maka kita dapat variansnya itu yang pertama itu 0,72 dan yang kedua adalah 0,22. Jadi kalau kita jumlahkan sekitar 7, 8, 9, 95 lah ya. 0,95 varians. Nanti ada hubungannya dengan yang di bawah tadi. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, kita gunakan VCE untuk mempercepat algoritma machine learning-nya. Jadi karena kalau saya itu yang di teks ya, atau yang di image juga sama, yang di image itu biasanya jumlah fiturnya itu banyak. Saya menggunakan fitur itu sekitar 7.200 kalau untuk kasus yang ini kasus TA mahasiswa sebelumnya itu. Ada 7.200 fitur. Jadi kalau kita masukkan ke dalam machine learning, performa machine learning-nya akan agak lambat. Apalagi kalau datanya sudah jutaan. Nah, makanya oleh karena itu kita akan menggunakan VCE untuk mereduksi fiturnya. Jadi tadi kan dari 4 kita buat jadi 2 fitur. Jadi lebih sederhana. Nah, sekarang dari 7.200 tadi 7.200 saya coba kurangi supaya tidak terlalu memberatkan machine learning-nya. Di sini kita terapkan VCE, tapi tidak bisa langsung jadi 2 ya. Dari 7.200 kita reduksi jadi 2 tidak bisa. Nanti kita lihat, kita cari nilai yang terbaik. Kita cari nilai yang terbaik supaya performa machine learning-nya baik, tapi dengan komputasi yang rendah. Oke. Nah, sekarang sini ada contoh kita pakai data MNIST. MNIST itu data yang ini, yang huruf angka yang gambar angka, terus ada label angkanya. Jadi ada foto angka, itu ditebak berapa angkanya, membaca karakter angka. Nanti kalian lihat sendiri lah di link tadi. Jadi pertama kita download dulu datanya seperti biasa. Kita split. Split datanya di sini kita bagi 2 antara data training dan data testing. Label baik datanya maupun labelnya dipisah. Ini cara memisahnya. Terus datanya kita standardize seperti yang tadi, sama seperti yang tadi. Kita standarisasi. Tapi untuk yang label tidak ya. Jadi hanya untuk datanya saja, labelnya tidak. Karena label itu berbentuk kategorikal. Kategorikal tidak bisa kita standardize. Selanjutnya kita import dan apply VCE untuk data tersebut. Sama seperti di atas tadi, kita pakai sklearn, kita pakai VCE. Nah, sekarang ini variansnya tadi ya.
Saya akan coba nilai variansnya 0,95. 0,95. Coba 0,95 variansnya. Kita lihat. Jadi bukan di sini kita tidak menentukan jumlah fiturnya, tapi di sini kita menentukan varian. Jadi berbeda dengan di atas tadi kan. Di atas tadi kita menentukan berapa fiturnya yang akan dihasilkan. Kalau di sini kita baru kita lihat variasinya berapa. Sekarang kita tentukan variansnya, terus berapa fiturnya terserah nanti jadinya berapa. Jadi PCI yang akan menentukan. Oke. Nah ini pakai ini, oke. Kita apply PCI-nya. Oke. Untuk yang train maupun yang test. Nah ini contoh saja ya, ini contoh penggunaan machine learning. Salah satu teknik machine learning-nya adalah logistic regression. Oke. Jadi hanya sebatas ini, sebaris ini saja untuk mereduksi fiturnya itu kita hanya pakai baris ini saja sedikit ya. Berapa jadinya nanti kita bisa lihat berapa hasilnya. Bisa saja di tes ini dimensinya. Coba lihat dimensi. Apa shift ya? Nah, jadi 327. Tadi dapat kita lihat di sini tadi di dua kali lewat 6.000 ya. Dari kita lihat dulu standar train test method juga. Jadi ini ada perubahan ya. Oke, tunggu sebentar ya, lagi loading dulu. Ini lamanya di sini nih, lamanya nih. Ini karena dia download datasetnya langsung nih, tidak pakai file. Beda dengan yang di atas tadi. Jadi langsung import filenya langsung dari internet. Sorry agak lama jadinya. Sampai di sini ada yang mau dibahas? Sambil nunggu ya. Ada yang mau dibahas? Wahyu? Ada Pak. Oke, kita lihat di sini fiturnya tadi. Sebelum kita terapkan PCI itu jumlah fiturnya 784. Kita lihat ya di sini. Nah, sekarang setelah di-apply PCI-nya, fiturnya sekarang tereduksi jadi 327. Lumayan banyak kurangnya kan? Jadi dari 784 jadi 327. Nah, ini kita terapkan. Ini hanya penerapan saja terhadap sebuah
salah satu teknik machine learning yang namanya logistic regression. Jadi kalau kita lihat, ya jadi ini harus di trial nanti, bukan sekali. Tadi kan kita pakai nilai 0,95. Nah, kita lihat berapa akurasinya, ya, berapa waktu yang yang dikonsumsi oleh machine learning untuk menyelesaikan tasknya. Oke. Jadi kalau kita lihat hasilnya di sini ada perbandingan ya, ada perbandingannya. Ini setelah melewati beberapa trial. Nah, ini contohnya. Jadi variansnya tadi kalau satu ya, kalau varian satu artinya tidak terjadi pengurangan fitur. Waktu yang dibutuhkan itu 48,94. Akurasinya 0,91. Nah, perhatikan di sini. Jadi belum tentu varians yang rendah itu menghasilkan akurasi yang baik. Jadi kita lihat dulu akurasi yang paling baik yang mana. Ternyata di angka 92% akurasinya. Waktunya lebih singkat 13. Pakai varians 0,95. Fitur yang dihasil 330. Jadi ini trial berapa kali? Trial dulu tidak pakai ini ya, tidak pakai PCA yang ini. Terus pakai 0,99 di trial, 0,95, 0,9 dicoba. Di trial, mana yang paling bagus hasilnya. Nah, itu yang kita gunakan ya, setelah hasilnya dapat yang baik, yang paling baik, baru kita coba trial kita masukkan ke dalam machine learning. Kira-kira seperti itu. Oke, paham nggak kira-kira? Jadi saya ingatkan lagi, saya ulangi lagi. Jadi PCA itu nanti ada dua kebutuhan, ada dua kebutuhan. Pertama adalah kebutuhan kita untuk memvisualisasikan data. Yang kedua adalah, yang pertama itu untuk visualisasi data, yang kedua adalah untuk mereduksi fitur. Yang tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan waktu komputasi yang lebih rendah, okay? Untuk supaya mesin learning-nya bisa lebih cepat memproses. Nah, itulah dua fungsi dari PCA. PCA ini akan sering digunakan ya. Kalau kalian nanti masuk di kelas Procity, akan sering digunakan, akan menjadi salah satu alternatif untuk pemecahan masalahnya nanti. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Kalau sudah jelas, ya itulah materinya. Selesai. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri kuliah kita hari ini. Untuk codingan bisa ditanyakan dengan teman-temannya yang paham codingannya. Satu lagi ini. Denny? Den? Iya, Pak. Paham Den ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Dicoba. Jadi biar paham itu harus dicoba. Kalau tidak dicoba, tidak bakal paham. Fatur Rahman. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kuliah kita sampai di sini. Selamat mencoba. Tugasnya coba cari data lain ya. Data lain bisa cari di UCI atau dimanapun. Coba terapkan PCA ini. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.